Jadi bilang yakin. Jadi tidak ada PPT ya, karena ini. Baik, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca di dalam Nahum pasal 2 ayat 1. Nahum 2 ayat 1. Oke, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pembongkar maju terhadap engkau, adakanlah penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sekali lagi, pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, ketika saya duduk dan Tuhan mengingatkan ini, saya tidak pakai khotbah yang sudah saya persiapkan. Satu ayat ini mengingatkan kita bahwa saudara, Yesus naik ke surga, dan yang dia sampaikan adalah dalam Kisah Rasul pasal 1 ya, ayat 6 sampai Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ketika bangsa Israel, ketika murid itu berkata, Tuhan, maukah engkau akan memulihkan kondisi Israel pada saat ini? Karena pada waktu itu mereka sangat menderita di zaman masa kekaisaran Romawi yang sangat kejam, saudara. Dan mereka dalam konsep mereka bahwa Mesias itu adalah yang membebaskan mereka secara harafiah, yaitu raja yang bisa membawa kemenangan, ya. Tetapi Yesus tidak menjawab mereka. Dia hanya berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak menjawab, yes, aku akan memulihkan negerimu sekarang, yes, aku akan sembuhkan engkau. Tetapi ayat 8 Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ini Tuhan sebenarnya sedang kasih pesan, saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, sampai nanti Yesus akan datang yang kedua kali, ini adalah masa zaman yang terakhir. Dan di dalam masa ini adalah masa yang sulit adanya. Goncangan akan terjadi dengan begitu dahsyat. Semua akan digoncang. Dan percepatan akan terjadi, saudara. Dan itu makanya Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang harus diingat oleh gereja Tuhan. Untuk engkau akan bisa tahan sampai kesudahan zaman. Untuk engkau akan dapat tepat tegak berdiri setelah engkau selesai melakukan pertempuran rohani melalui kehidupan sehari-hari menghadapi tantangan hidup, adalah ketika engkau mengalami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Bahwa pencurahan Roh Kudus, bahwa karya Roh Kudus itu bukan hanya sejarah. Amin, saudara. Tetapi karya Roh Kudus adalah nyata sampai nanti ketika gereja Tuhan akan diangkat. Dan Tuhan mau supaya baik yang muda, baik yang tua, yang pria, yang wanita, anak-anak, yang dewasa muda, yang orang yang merdeka, orang yang budak dikatakan akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena itulah yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan, yaitu surga yang kekal. Tanpa kita di akhir zaman ini berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan berkemenangan. Maka kita akan mengalami, saudara, berhenti di tengah jalan, berhenti, tidak maju dalam kerohanianmu. Engkau tidak akan mengalami terobosan, engkau tidak akan mengalami kemenangan. Dan di dalam kitab Nahum pasal 2 ayat 1 ini ada 3 hal yang diingatkan bagi kita.
Di dalam ayat 1 bagian A-nya dikatakan pembongkar maju terhadap engkau. Saudara mengertilah kenapa dikatakan pembongkar maju terhadap engkau. Apa maksudnya ini? Pembongkar. Kalau kita lihat bongkar, saudara, siapa yang suka bongkar-bongkar rumah ketika orangnya nggak ada? Siapa? Pencuri. Amin, saudara. Yang suka membongkar semua supaya berantakan, itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Ya, dikatakan pembongkar itu maju terhadap engkau. Halo gerejanya Tuhan, sadarlah, kalau engkau tidak penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka engkau tidak akan tahan menghadapi pembongkar yang maju terhadap engkau. Menyatakan apa? Bahwa peperangan rohani akan dihadapi oleh setiap orang. Saudara siap atau tidak siap, tetapi Tuhan mau ketika dia naik ke surga, dia berkata, aku akan memperlengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan bisa sanggup menghadapi serangan si pembongkar yang maju terhadap kita, saudara. Kita baca Yohanes 10 ayat 10, saudara. Mari kita akan baca ini. Come on, saudara. Oke, ya, 1, 2, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang terkasih, ya, saudara yang terkasih, hidup ini ada dua. Kalau engkau tidak melekat kepada Tuhan, engkau melekat kepada dunia dan iblis, saudara. Dan kalau kita tidak mendekat kepada Allah, Allah tidak mendekat kepada kita, dan kita tidak mungkin melawan iblis. Karena Tuhan berkata, saudara, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Iblis bukan untuk dikawani, karena dia dikatakan dalam Nahum tadi adalah dia suka membongkar damai sejahteramu, membongkar keharmonisan nikah rumah tanggamu sehingga berantakan, membongkar kesehatanmu sehingga engkau sakit, membongkar keutuhan bangsa dan negara sehingga terjadi peperangan di sana sini, membuat kita tidak sukacita, menjadi putus asa, menjadi kecewa, membongkar iman dan pengharapanmu sehingga engkau tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Engkau mulai kompromi dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang terkasih, ingat ayat ini, saudara, bahwa iblis, satu hal, sikap iblis adalah dia tidak tahu malu. Seharusnya ini sikap yang baik yang harus kita uji, yang harus kita punya juga. Amin, saudara. Ya, dia nggak tahu malu, sekali digodanya nggak bisa, maka dia masuk godaan yang lain. Kalau dia tidak bisa menggoda engkau pada waktu engkau kesulitan, sedang kekurangan ekonomi, maka dia akan coba masuk dengan apa, saudara? Dengan kenyamanan, dengan kemewahan, dengan kelimpahan. Kalau dia tidak bisa masuk karena engkau berdiri teguh di dalam firman Tuhan, baik itu dalam keadaan yang sukar, baik itu dalam keadaan yang berkelimpahan seperti Paulus kata, maka dia akan coba masuk melalui pasanganmu, saudara, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau tidak punya, dia bisa melalui pasangan, dia akan masuk melalui anak-anak, saudara. Kalau tidak bisa, melalui tetangga, saudara, melalui teman segereja, melalui siapa saja, saudara. Itulah dia tidak tahu malu, saudara. Tetapi ingat, saudara, dari dulu sampai sekarang, saudara, dia adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ayat ini mengingatkan kita, halo, sadarlah bahwa iblis, pembongkar itu maju menghadap engkau. Coba buka sekali lagi Nahum 2 ayat 1 tadi. Apa dikatakan? Sama-sama yuk. 1, 2 ya. Pembongkar maju terhadap engkau. Ya, stop sampai situ. Artinya gereja Tuhan sadar. Kenapa Tuhan bilang, aku akan memperlengkapi engkau dengan kuasa Roh Kudus?
Karena pembongkar itu, setan itu dengan pasukannya, dengan kroni-kroninya. Di dalam kitab Efesus dikatakan roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah akan menerobos maju terhadap engkau. Dan kalau kita tahu ayat ini, dan Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita, dan kita tidak mau menerima kuasa itu, betapa bodohnya kita. Karena Tuhan sudah memberikan jauh sebelum dia naik ke surga. Nah saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 10 apa dikatakan? Mari kita akan baca Wahyu 2 ayat 10. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika iblis datang maju menyerang kepada kita, kepadamu, ingat ayat ini. Firman Tuhan kepada jemaat di situ dikatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Jangan takut terhadap serangannya yang maju terhadap engkau. Amin. Terhadap serangan tipu muslihatnya, dalam bentuk apapun, dalam cara bagaimanapun, dalam waktu-waktu kapanpun, saudara. Kenapa dikatakan? Karena walaupun dia dikatakan seolah-olah iblis melemparkan, bisa membuat kesusahan, bisa membuat akhirnya engkau menjadi sakit, bisa membuat akhirnya engkau menjadi galau. Tetapi ingat, dia tidak punya kekuasaan sampai selamanya. Karena ayat itu berkata hanya 10 hari. Maksudnya ada limitation, saudara. Dia tidak kekal. Karena yang mempunyai kekekalan, kuasa yang kekal hanya di dalam nama Yesus, ya. Persoalan itu pasti akan ada diselesaikan. Masa penyakit itu pasti akan diselesaikan. Yang penting di sini adalah ketika engkau mengalami serangan iblis maju ke hadap engkau, ingat Tuhan bersamamu. Ingat dia sang penerobosmu. Ingat dia tidak pernah membiarkan engkau. Karena dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai berakhirnya kehidupan ini. Akhirnya artinya walaupun musim berganti musim, suasana berganti suasana, hal-hal berubah dengan cepat, tetapi aku menyertai engkau. Karena aku telah memberikan roh kudusku kepadamu. Roh kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri, yang berdiam di dalam gerejanya Tuhan, di dalam kita, yang menyertai kita, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Amin, saudara. Satu kali dalam minggu ini ketika anak saya sedang sakit, dia mau berdoa, Tuhan sembuhkan. Mulutnya tidak diajarin untuk Tuhan sembuhkan aku. Tapi Tuhan bilang, bersepakatlah dalam satu rumah, lakukan peperangan rohani. Itu makanya di dalam Kisah Rasul itu, saudara, Tuhan gak bilang aku pulihkan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Artinya kalau kita masih hidup di bumi ini, kita harus menjadi tentaranya Tuhan, yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Menjadi Kristen yang maju, Kristen yang menerobos, Kristen yang lawanlah iblis. Bukan Kristen yang tahu ada pedang, tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Itu makanya Tuhan katakan, aku memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, kita lihat di dalam kitab Nahum ini, kita kembali dalam Nahum 2 ayat 1. Apa dikatakan setelah dikatakan pembongkar maju menyerang engkau, terhadap engkau, maka dikatakan apa? Sama-sama. Adakan penjagaan di benteng. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa akan ada musuh menyerang, ayat ini jelas berkata, ini strategi di dalam baik itu peperangan jasmani maupun peperangan rohani, bahwa engkau memerlukan penjagaan benteng.
Ingat gak ketika zaman penjajahan, saudara? Baik itu di daerah, apa itu sana? Bukit Tinggi, kita pernah jalan-jalan, ada bekas benteng. Baik itu kalau waktu itu saya pergi ke Makassar, ada juga benteng. Ya, di Sumatera Utara, saya nggak tahu di mana dapat bentengnya. Ada benteng, saudara. Perlindungan terhadap serangan musuh, saudara. Ya. Apa itu, saudara, benteng yang dimaksud? Dikatakan sini, lakukan penjagaan benteng. Saudara, kalau engkau tidak punya benteng perlindungan, maka engkau akan kalah. Engkau akan ditembak mati oleh si pembongkar yang maju menyerang terhadap engkau. Apa itu benteng? Kita baca Yoel 3 ayat 16. Mari kita akan baca. Yuk kita baca. 1, 2 yang. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang dari hulu melonjak menjadi bendungan. Itu salah, itu Yosua. Ini Yoel yang saya maksud, Yoel. Salah ayatnya. Yoel. Itu salah. Ya, oke. Oke, silakan 1, 2 ya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Tuhan bilang, saudara, kamu akan menerima kuasa. Tetapi Tuhan bilang di ayat sebelumnya, yaitu dia melarang untuk rasulnya, jemaat Tuhan pada waktu itu, untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ayat ini berkata, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Artinya, saudara, benteng yang dimaksud adalah ketika engkau memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, itulah bentengmu. Dia katakan, dan benteng Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan umatnya, benteng bagi orang Israel. Kita baca Efesus 6 ayat 16. Mari kita baca Efesus 6 ayat 16. Oke, 1, 2 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis akan coba dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, untuk maju menyerang siapapun. Kalau ada orang masih pacaran, maka dia akan serang melalui api asmaramu. Makanya sebelum wakuncar, doa dulu. Amin. Kemudian duduk di dalam, di bawah, apa namanya? Jangan di bawah pohon. Di bawah lampu 1000 watt. Kemudian jangan pegangan. Nenek bilang itu berbahaya. Ya. Tapi engkau akan bisa berkata tidak terhadap dosa kalau punya perisai iman. Nah, saudara ya, ketika engkau ada di dunia kerja, maka iblis akan coba menguji engkau, menerobos kepadamu. Kamu ini kok jalan kaki aja? Lihat itu, dia udah naik sepeda motor. Wah, kawan itu udah masuk di dalam kelompok rimba. Wis. Maka mulailah halalkan kiri kanan. Tetapi karena engkau bentengmu adalah iman, saudara, maka engkau berani berkata tidak. Ya. Mari kita akan lihat, saudara, ya. Tuhan berkata di dalam kitab Lukas, saudara, dia bertanya, ketika nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, dia bertanya, apakah aku akan mendapati iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8. Mari kita akan baca. Ya, 1 berdua ya.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, iman di bumi ini harus dipelihara sampai akhir zaman. Dan itu akan bisa terpelihara kalau engkau penuh dengan hadirat Tuhan. Tetap di dalam Yerusalem, tidak meninggalkan Yerusalem, tidak meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan dalam ibadah, firman, dan doa, saudara yang terkasih. Karena tadi dikatakan Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, dan disebutkan Tuhanlah menjadi bentengmu, penjagamu. Dalam segala perkara gunakanlah perisai iman, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sebab itu di mana engkau berlindung, saudara, jangan sampai kita berlindung di benteng yang salah, saudara. Sama dengan kalau permainan sepak bola, banyak yang suka main sepak bola ya, para cowok biasanya suka. Kalau dia tidak mengerti mana gawang lawan, mana gawang sendiri, maka dia asal tendang. Bisa-bisa dia menendang ke gawang sendiri. Dia pikir dia sudah bersorak-sorak menang, padahal kalah, saudara. Nah, saudara, demikian juga, saudara, kalau kita sudah tahu bahwa ayat itu berkata, pembongkar maju menyerang terhadap engkau, berlindunglah kepada Allah yang hanya bisa melindungi kita dari si pembongkar. Tidak ada yang lain, saudara. Ya. Nah, yang kedua, berikutnya kita lihat, kita baca lagi dalam Nahum 2 ayat 1. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Selanjutnya yang di situ dikatakan apa? Mengintailah di jalan. Terus ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatanmu. Ini sedang berjaga. Apa maksudnya, saudara? Mengintai di jalan. Gimana saudara mengintai? Pernah mengintai? Mengintai itu gimana? Buka sikit. Kan gitu ya, mengintai. Dia udah datang apa belum? Mengintai. Ya kan? Mengintai artinya apa, saudara? Melihat, waspada, berjaga-jaga. Dikatakan mengintailah di jalan, artinya saudara, engkau harus berjaga-jaga terhadap serangan setan, saudara. Ingat, saudara, masalah itu datangnya dibilang-bilang atau enggak? Hah? Masalah bisa datang tiba-tiba, betul, saudara? Penyakit bisa datang tiba-tiba. Bencana bisa datang tiba-tiba. Maut bisa menjemput tiba-tiba, ya. Kita baca Efesus 6 ayat 8. Ya. Apa dikatakan di situ? Sorry. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-12 sampai 13. Yuk. 1, 2 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tadi dikatakan kumpulkanlah segala kekuatanmu. Jadi kita tidak boleh menjadi lemah kalau kita tahu ada musuh. Amin. Kalau kita tahu bahwa si pembongkar itu maju menyerang, saudara, dan dia datang selalu dalam apa, saudara? Tiba-tiba, nggak ngomong-ngomong. Pencuri nggak pernah ngomong, Jeffrey, nanti jam 2 pagi ya, aku curi rumahmu, aku curi emasmu. Nggak pernah itu, saudara.
Nanti ya Lucy, aku ambil, misalnya si Lucy bukan Lucy ini, Lucy yang sudah menikah. Aku ambil nanti suamimu ya, bulan sekian. Nggak pernah saudara dibilang gitu. Tetapi di sini dikatakan dalam Nahum 2 itu, kumpulkanlah kekuatanmu, sadarlah engkau siap atau tidak siap, pembongkar itu datang menyerangmu. Dan dikatakan tadi apa? Berjagalah di benteng itu. Dan dikatakan apa saudara? Apa tadi? Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu apa? Teguh. Jadi pinggang itu terikat kuat-kuat saudara. Artinya kalau laki-laki pakai ikat pinggang, siap berlari, siap berjalan. Bisa nggak saudara bayangkan, ini banyak pria, dia tidak pakai tali pinggang. Kebetulan baru dibeli mamanya, agak kedodoran. Ada musuh saudara, nggak bisa dia lari dengan betul. Gini-ginilah dia kan. Macam mana lah dia pegang dengan tali celananya dengan sambil menyerang musuh. Betul? Iya. Nah saudara, kita lihat ayat 11 di dalam Efesus 6 ayat 11. Apa dikatakan? Yuk 1, 2. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat tadi dalam kitab Nahum, bahwa si pembongkar akan terus maju. Gak tahu malu dia saudara. Kalau dia tidak bisa menyerang engkau dalam keadaan kemiskinan, dia menyerang engkau pada waktu engkau penuh dengan kekayaan, kemewahan. Gak bisa melalui engkau, melalui suamimu, istrimu, melalui anakmu, melalui tetanggamu, melalui teman sekerja, melalui teman sekolah, dengan apa saja. Tetapi ayat itu berkata, sadar bahwa kita ini setiap saat ada dalam peperangan rohani. Dan kita dikatakan dalam kitab Nahum itu, berjagalah, lakukan penjagaan di benteng. Punya perisai iman yang bisa melindungi kita dari sepembongkar itu hanya di dalam nama Yesus. Itu makanya selalu dikatakan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan tidak jawab bahwa aku bisa menyembuhkan engkau. Tapi yang Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Artinya setelah Yesus naik ke surga, sampai dengan nanti Yesus mau datang yang kedua kali, maka peperangan iman kita, masa penyaringan ini akan lebih serius. Dan setiap orang harus mengambil peran dalam peperangan rohani. Karena peperangan rohani dihadapi setiap orang. Halo? Baik kecil, dewasa, muda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, anak dewasa, ya. Makanya di dalam kitab Yoel dikatakan, di akhir zaman aku mencurahkan rohku kepada setiap orang. Nah saudara yang terkasih, dikatakan kenakan, kumpulkan kekuatanmu, semua kekuatanmu. Dikatakan itu di dalam Efesus 6 ayat 10, kekuatan kita yang sepenuhnya hanya ada di dalam kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus, ya. Dan ayat 11 dikatakan, yaitu untuk mempunyai benteng dan untuk mempunyai perisai menghadapi segala sesuatu, tidak ada yang lain. Terima senjata perlengkapan yang daripada Allah, supaya kamu dapat bertahan. Di dalam peperangan selalu adalah menyerang atau bertahan, betul? Ya, ya. Dalam berperang nggak pernah duduk diam. Kalau engkau duduk diam, nggak bertahan, habis. Bahasa Medan bilang keok. Ya, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya benteng, kecuali di dalam nama Yesus, kecuali oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ayat 12 kita baca, Efesus 6 ayat 12. Mari kita akan baca 1, 2 ya.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, lawan kita, musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan teman segereja, bukan apa lagi? Tetangga kita. Tetapi roh yang bekerja di dalam orang itu, yang membuat orang itu apa? Mungkin kita rasa kurang ajar. Mungkin kita pikir, waduh, ini orang ini mulutnya tajam kali. Atau mungkin gak sanggup aku. Gak sanggup aku. Saudara, Tuhan katakan sebelum naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Firman Tuhan juga dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika hidup ini berjalan setiap hari, kita harus juga tahu bahwa iblis itu mengalahkan dengan tipu muslihat. Jadi, saudara, kalau misalnya anak-anak kita baik, atau mungkin kita baik, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, tipu muslihat bisa akan kena. Lihat sekarang, kalau dia nggak berjaga-jaga, polos-polos aja, dia mungkin nggak pakai narkoba, tapi dijebak oleh kawannya. Dia pergi ke dugem, nggak tahu dia pikir baik-baik aja kawannya. Padahal ada ayat firman Tuhan, ada dibilang jangan percaya kepada kawan. Pernah baca nggak? Ada ayat firman Tuhan loh. Wah, itu luar biasa. Alkitab kita luar biasa, saudara. Ya. Nah, sebentar saya cari ya. Mika 7 ayat 5. Ayo, Mika 7 ayat 5. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, itu akan menjadi alarm bagimu. Hati-hati. Sehingga ketika engkau minum, engkau hati-hati. Engkau minum dulu, engkau berdoa dulu dalam nama Yesus. Ya kan? Mika 7 ayat 5. Come on. 1, 2 ya. Janganlah percaya kepada, janganlah mengandalkan diri kepada, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di. Nah, ini si Simpson nggak baca ayat ini, sehingga dia tidak berjaga terhadap mulut siapa? Si Delila yang di pangkuannya yang merengek-rengek. Kan gitu ceritanya. Simpson yang kuat kan? Tapi dia tidak berjaga-jaga. Akhirnya dia nggak baca ini. Ada perempuan yang berbaring di pangkuannya, kan gitu. Nggak sayang kau, masa nggak kau kasih tahu kau masa, gitu ya. Sambil nangis air mata buaya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, doa dalam ibadah, saudara, itu yang Tuhan bilang, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ayat 13, Efesus 6 ayat 13. Yuk, 1, 2 ya. Sebab itu, ambillah seluruh, ingat, bukan separuh, bukan satu, tapi seluruh. Oke? Seluruh apa? Perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Nah, saudara ya, melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, bertahan, saudara ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 15.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah iblis dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kita kembali dalam kitab Nahum tadi, saudara. Ya, kekuatan kita, benteng kita itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melindungi kita dengan sempurna, saudara. Dan dikatakan di situ sampai akhir zaman, sampai Yesus datang, tetap harus ada di dalam hadirat Tuhan supaya Yesus akan mendapati iman. Ya. Nah, kuasa Roh Kudus akan membuat kita sampai kepada kekekalan. Tadi dikatakan mengintailah di jalan, berarti berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah. Tadi kita sudah baca berjaga-jagalah di dalam doa. Kita baca Kolose 4 ayat 2 berkata begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi mengintai ada yang jahat gak? Ada yang datang gak? Itu adalah dilakukan dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Orang tidak akan bisa mengucap syukur kalau hatinya terganggu. Betul apa tidak? Hatinya bermasalah, betul apa tidak? Kenapa bisa bermasalah? Kenapa? Karena mengizinkan yang lain bertahta di situ. Tapi kalau hadirat Allah, firman Allah, Roh Kudus bertahta memimpin kita, maka mulut kita dengan otomatis akan mengucap syukur dalam kondisi apapun. Ternyata mengucap syukur adalah sikap bagi kita untuk berjaga-jaga. Kalau kita lihat gini, saudara, pernah gak engkau keluar rumah tapi sedang gak enak hati? Keluar rumah kita mungkin sedang ada pertengkaran dengan orang di rumah. Pasti itu ada, misalnya ada aja yang tinggal, ya kan? Pasti ada yang tinggal. Yang sudah kita siapkan pun kita pergi, lupa kita semua itu. Tapi kalau hati kita penuh dengan damai, mengucap syukur, yang kita lupa pun Tuhan ingatkan, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Makanya selalu jangan keluar rumah sebelum engkau doa, baca firman. Apalagi anak muda, sebelum mau puncak, doa dulu. Saya sudah bilang tadi ya. Ya, sebelum keluar rumah, supaya jangan jatuh. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6, apa dikatakan? Berjaga-jaga itu berarti 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu berarti rohmu harus menyala-nyala. Sama-sama katakan, rohku, rohku harus menyala-nyala. Artinya Roh Kudus, urapan Tuhan, harus engkau pelihara. Dan ingat, seperti gadis yang bodoh dan bijaksana, jangan masuk dalam sikap-sikap kebodohan. Ya. Yang terakhir di situ disebut, dikatakan, hendaklah engkau berikat pinggang. Kumpulkan kekuatanmu. Ikat pinggang tadi kita sudah baca dalam Efesus adalah nilai-nilai kebenaran. Kalau kita lihat di dalam jemaat yang Tuhan katakan di dalam Wahyu, yaitu adanya kompromi terjadi atas dosa, atas sinkritisme atau apapun, karena nilai-nilai kebenaran mulai longgar dilakukan. Kita mulai kompromi. Dan kalau kita mulai kompromi untuk tidak melakukan nilai kebenaran firman Tuhan, sama dengan kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Dan kalau kita tidak berikatkan pinggang kebenaran, kita tidak akan kuat untuk berlari, untuk berdiri tegak, untuk melawan musuh, saudara. Yesaya 7 ayat 4, apa dikatakan di sana? Yuk kita baca Yesaya 7 ayat 4. 1, 2 ya.
Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Jadi dalam kitab Yesaya ini mereka mau diserang oleh musuh. Sama seperti kita baca dalam Nahum 2 ayat 1, yaitu dikatakan apa saudara? Pembongkar, apa dikatakan tadi? Pembongkar maju menyerang terhadap engkau. Tetapi dalam kitab Yesaya itu, Nabi Yesaya diberikan penglihatan dan berkata kepada orang Israel, jangan takut, teguhkan hatimu. Dia itu seperti puntung. Kalau kita baca selanjutnya, seperti puntung yang ditarik dari bara api. Pernah lihat puntung rokok? Yang merokok. Berarti kok ada yang mengehem-ehem. Puji Tuhan. Ya saudara, kalau lihat puntung rokok itu seperti apa saudara? Sesuatu yang sudah dibakar habis, tidak bisa dipakai lagi. Biasanya puntung rokok itu nggak pernah taruh di kantong, tapi di bawah, dibuang, diinjak orang kan. Nah artinya kalau kita tahu kita berjaga-jaga dengan benteng Tuhan, dan kita apa saudara, mempunyai perisai iman, kita bertekun dalam doa sambil mengucap syukur, roh kita tetap menyala-nyala, berikat pinggangkan kebenaran firman Allah, tidak kompromi terhadap nilai-nilai dunia. Firman itu berkata, jangan takut, jangan khawatir, teguhkan hatimu. Bahkan dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, kamu tidak usah takut terhadap apa yang harus kamu derita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, mari kita akan menyadari bahwa iblis tahu waktunya sudah sangat dekat. Jangan sampai iblis yang lebih tahu daripada kita anaknya Tuhan. Amin, saudara. Kita harus lebih tahu melihat tanda-tanda zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan tunda pertobatan. Amin, saudara. Jangan tunda menyerahkan hidupmu menjadi, tubuhmu menjadi senjata kebenaran, hai anak muda. Jangan menunda untuk mengatakan nantilah, kalau aku sudah berhasil, nantilah. No, tidak ada seorang pun yang tahu kapan jam malam itu akan berakhir. Jangan tunda melayani Tuhan. Jangan tunda menjadi pendoa syafaat. Jangan tunda untuk memenangkan suamimu, istrimu, anakmu, atau apapun, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan mau kehidupan kita menjadi saksi, kita dipulihkan dan orang lain dipulihkan. Amin, saudara. Dan itu adalah apabila kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Engkau akan mengalami kemenangan kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bukan kedagingan, saudara. Engkau akan melihat terobosan dalam masa depanmu, dalam nikah rumah tanggamu, dalam kesehatan, dalam apapun. Apabila engkau mengizinkan Tuhan sang penerobos ada di depan, apabila engkau mengizinkan dalam setiap rencanamu ada Tuhan terlibat, apabila engkau mengizinkan mulai pikiranmu dalam apapun dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Berjalanlah di dalam terang dan kuasa firman.